makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di pertemuan saya dan PKLU membaca Alkitab bersama SPMAB pada pagi ini Senin 13 Juli 2026. Perkenalkan, saya Marta Leni Muskanan Vola Siregar, PKLU Jemaat Immanuel Depok. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oma Opa, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, pagi ini kami membuka hati kami untuk sabdamu. Mampukan kami agar kami dapat meresapi dan merenungkannya, agar menjadi pelita bagi kami dalam hidup ini. Jauhkan kami dari segala yang mengganggu, bimbing kami, bersihkan hati dan pikiran kami, agar dapat memahami dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berdiam dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam menjalani hidup dalam keseharian kami. Dan biarlah kebenarannya menguatkan kami dan memampukan kami untuk terus memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-1 sampai 8 yang menyatakan, "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan
sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang dipilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi ini. Terpujilah Kristus. Renungan pagi ini diambil dari SBU tanggal 13 Juli 2026 yang berjudul Datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hari hadirat Allah. Penghalang terbesar untuk kita mau datang kepada Tuhan adalah dosa dan kejahatan yang kita lakukan terhadap Tuhan dan sesama. Penulis surat Petrus katakan agar umat membuang segala macam kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Zaman sekarang ini di sekitar kita kejahatan sangat marak sekali di mana-mana. Jika iman kita tidak kuat, maka gampang kita jatuh dalam berbagai macam dosa dan kejahatan. Banyak anak-anak Tuhan yang mudah dirayu, diiming-imingi uang, harta duniawi, jabatan, reputasi, dan kenikmatan sesaat. Mereka tergiur dan jatuh dalam dosa. Hanya orang yang tidak takut akan Tuhan memilih jalan dosa dan bukan jalan Tuhan. Jalan dosa nikmat di awal, namun ujungnya membawa sengsara sampai mati, kecuali orang bertobat dan mau diubah Tuhan dan melakukan perubahan hidup. Orang berdosa sering memberontak dan tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ia senang melanggar perintah Tuhan ketimbang mawas diri. Akibatnya, orang berdosa atau fasik membawa dirinya sendiri pada kesusahan dan kebinasaan. Ingat, dosa mengintip dan mengejar saudara di dalam kelemahan saudara dan dapat menjatuhkan saudara. Dosa secara transparan dibuka dan ditelanjangi Tuhan di dalam Alkitab. Tidak ada satupun dosa disembunyikan Tuhan. Tujuannya agar manusia sadar akan dirinya sendiri yang berdosa di hadapannya. Kemudian Tuhan datang merangkul dan memulihkan kita dalam pengampunannya. Firman Tuhan katakan, mari datang pada Tuhan. Ia memberimu rasa aman, tentram, dan damai. Ia memulihkan hati pendosa yang mau berbalik pada Tuhan. Mungkin saat ini juga saudara berada dalam keadaan kesulitan, sakit parah, dan divonis kematian. Saudara mengalami kelaparan, bangkrut, gagal, patah hati, sedih, tersisihkan, terhina, dilecehkan orang, dan banyak lagi yang tidak menyenangkan hati saudara. Mari, datanglah pada Tuhan.
berjalan terus. Oma Opa terkasih, demikianlah pembacaan Alkitab dan renungan pada pagi ini. Sebelum kita tutup, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami telah menyelesaikan pembacaan Alkitab dan merenungkannya pada pagi ini. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami dalam penerapan firman-Mu dalam keseharian kami. Berkatilah kami, kaum PKLU, Oma Opa, mampukan kami untuk terus dapat mensyukuri segala yang kami terima daripada kemuliaan-Mu. Biarlah kami dapat terus bersuka cita dalam limpahan rahmat-Mu yang menguatkan, memampukan kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.